Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yakni Tausiah Mudir Ma'had Al-Huda kepada yang terhormat Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Bisri Sarjana Hukum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, Diwan Asatidah, anak-anak yang saya banggakan. Pada malam hari ini kita benar-benar mengucapkan syukur dengan kata alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita sekalian dapat menyaksikan anak-anak kita melantunkan ayat Al-Quran yang selama ini dipelajari insya Allah sekitar 5 tahun di Al-Huda. Alhamdulillah, walaupun hasilnya belum begitu memuaskan, tapi memuaskan. Dan insya Allah walaupun agak bosen-bosen sedikit dari nomor 1 sampai 4 berapa Bu ya? 45. Lagune podo kabeh. Tenang mawon. Insya Allah besok anak-anak ini akan berkembang. Karena kita mengajar di kelas lagune beda-beda, nanti akan kacau. Nah, perbedaan itu tidak dari lagu, dari pembawaannya anak masing-masing. Dan insya Allah anak-anak besok ada yang dapat lagunya misalnya niru almarhum Abdurrahman Sudais, ya nak ya, Imam Masjidil Haram. Banyak yang bagus-bagus para masyayikh qiraatul Quran. Bapak Ibu sekalian, tidak lama kok Bu, saya hanya ingin membaca sebuah firman Allah. Kalau tidak salah ya di surat Al-Hasyr ayat berapa saya lupa. Kalimatnya begini, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, katanya Allah, seandainya aku menurunkan Al-Quran ini di atas gunung, kita bebankan kepada gunung, la ra'aitahu khasyi'am mutasaddi'am min khasyatillah, pasti kamu lihat gunung itu akan tunduk, akan remuk, hancur berantakan min khasyatillah, sebab karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Firman Allah ini menggambarkan alangkah beratnya bobotnya Al-Quran. Alangkah beratnya bobotnya Al-Quran. Prosesnya sejak awal juga berat Pak. Proses. Ketika anak mulai diajari huruf hijaiyah, alif, batak, sampai segitu luar biasa. Tapi ya itu, hasilnya juga sangat berat bobotnya. Luar biasa Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sampai diibaratkan Allah seandainya turun di belak ini gunung. Gunung itu pasti hancur dan remuk. Salah kalau kita itu menganggap Al-Quran biasa-biasa saja. Sebab kenapa Al-Quran sampai begitu beratnya? Dalam ayat lain, surat Al-Isra kalau tidak salah,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah aku turunkan Al-Qur'an itu tidak ada lain ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, membawa penawar hati, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kalau kita bicara soal rahmat, sebenarnya manusia itu tidak akan bisa masuk surga hanya gara-gara ibadah tok, ora sumbut. Dengan pemberian Allah tidak sumbut. Jadi manusia dapat masuk surga itu bukan saking wis luweh-luweh oleh ibadah, bukan, tapi itu saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri bilang begitu. Bapak Ibu sekalian, makanya terusan ayat tadi, wala yazidud dzalimina illa khosaro. Orang yang dolim, berbuat dolim, berbuat aniaya terhadap Al-Quran, tidak ada lain kecuali illa khosaron, pasti yang didapat hanya kerugian. Berbuat dolim terhadap Al-Quran salah satu di antaranya. Kalau kita menganggap enteng-enteng saja, kari-kari Quran, apa Quran ngono tok, ora penting. Somben pas kuliah ya ora kanggo. Quran gak kanggo piye ceritane? Quran dibawa sampai mati. Bahkan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan tiap hari di rumah, meskipun hanya satu lembar tiap hari, besok di alam barzah akan nyepo, menjelma jadi seorang, yang mana orang ini akan menghalang-halangi seandainya kalimat mungkar nakir mau aneh-aneh dengan jenazah. Tidak akan berani kalau Quran tiap hari dibaca. Insya Allah tidak panjang yang saya sampaikan. Pokoknya kita ini terima kasih kepada antum bapak-bapak wali santri telah mendukung anak-anaknya untuk semangat belajar Al-Quran, baik di MDA ataupun yang di dalam SDI-nya. Luar biasa, Al-Quran memang ditekankan sangat kuat. Anak-anak kita beri pelajaran, kita berikan pemahaman, keyakinan. Al-Quran nomor 1, yang lain-lain nomor 2. Quran dulu, setelah itu matematika, supaya matematikanya berkah. Quran dulu, setelah ini IPA, supaya IPA-nya berkah. Jangan remehkan Al-Quran, luar biasa. Hanya saja Bapak-Bapak Ibu sekalian, anak kita ini belum cukup kan baru begitu. Gek so ngonekno. Iku jenenge ngonekno, Pak. Belum ikra. Kalau ikra itu tingkatannya sampai mendalami. Kandungannya, dibaca isinya ada apa saja ya. Itu ikra. Iku mau gek ngonekno, Pak. Tapi walaupun begitu kita luar biasa bangga anak-anak kita sudah begitu. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kalau tadi Bapak Wali Murid mengucapkan terima kasih pada kami, staf guru, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, atas dukungannya. Enggak panjenengan dukung enggak dadi, Pak. Betul. Enggak didukung wali santri enggak akan dadi. Oleh sebab itu saya berpesan, kalau kepada anak-anak kita, anak-anak, carilah sekolah yang nanti seterusnya masih meneruskan program Al-Quran. Belum cukup nah, baru ngonekno tok. Nah, belum nanti pemahamannya, tadabbur Al-Quran dan seterusnya, ilmunya masih banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah anak-anak kita sekolah di mana sedua diopo silakan, tapi Quran harus dibawa. Quran ini dibawa.
Jangan tinggalkan Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita nanti akan dapat membela orang tuanya ketika kita sebagai orang tua sudah mengalami agak sengsara di alam barzakh. Anak kita yang akan bela. Dengan doanya anak kita akan diringankan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kemudian kepada Ustadz-Ustadzah saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan antum semuanya nanti mendapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya ada insting. Nanda, siapa tadi namanya ya? Cindy siapa? Arsilia. Cindy Arsilia. Itu anak SDI, iya Bu ya? Anak SDI ya? Anak SDI. Mana anaknya? Angkat tangan. Mana Cindy? Ya, malu-malu dia. Luar biasa. Saya ada insting anak Cindy ini nanti seandainya melanjutkan sekolah. Melanjutkannya kok pilihnya di SMPI, nanti saya yang tanggung SPP-nya dari kelas 7 sampai kelas 9. Insya Allah. Kalau kemana-mana, monggo nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Tapi maksudnya seandainya. Karena apa Pak? Yang betul memang sampai tingkat SMPI saya juga Quran saya garap maksimal. Temenanan Quran. Cuman belum tampak. Cuman Bapak-Bapak Ibu sekalian belum kelihatan. Seandainya Ananda Cindy nanti berkenan sekolah di SMPI, saya yang tanyakan saya, Pak, katanya dijamin SPP-nya. Insya Allah jangan khawatir. Bula juga masih ada. Masih ada. Anak-anak saya juga masih ada. Saya kira cukup Bapak-Bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih dukungannya panjenengan semuanya. Tanpa dukungan sampean gak kuat, kita ini gak kuat ya. Mudah-mudahan antum semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ada salah kurang lebihnya kami beserta staf guru, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Bisri, Sarjana Hukum. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan memberi manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami haturkan jazakallah ahsanal jaza atas semua bimbingannya, pembinaan serta pendidikan yang telah beliau berikan kepada kami semua. Baik kepada para santri, para asatid, juga kepada saya pribadi. Semoga keikhlasan beliau benar-benar tercatat sebagai amal solih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan menghantarkan beliau ke surga Allah yang tinggi. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang berbahagia, tertib acara berikutnya pengumuman pembaca terbaik Khatmul Quran pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Ustadzah Dian Priscilia Rahmawati. Kepada beliau disilahkan.